Makkah dan Madinah bukanlah surga atau neraka. Masa pembalasan bukanlah tempatnya di Makkah atau di Madinah. Masa pembalasan ada waktunya tersendiri kelak hari di hari Al-Qiyamah yang disebut dengan Yaumul Hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan konten haji. Mudah-mudahan sahabat di rumah tengah diberi kemakmuran lahir batin oleh Allah, dan bagi siapa saja yang kebetulan sedang menghadapi kesulitan dan musibah, semoga Allah segera mengangkat musibah dan kesulitan tersebut. Tidak lupa dalam kesempatan sekarang ini tidak henti-hentinya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiro atas peran serta dan dukungan para sahabat kaum muslimin di mana saja berada, teruntuk channel Tatas Kurnia Official. Mudah-mudahan senantiasa dakwah ini bisa terus bergerak dan bisa eksis di permukaan dunia ini. Sahabat kaum muslimin, berangkat ke tanah suci Mekah atau Madinah merupakan dambaan setiap kaum muslimin, dan mereka yang telah memiliki iman yang benar dan sempurna sudah dapat dipastikan memiliki kerinduan yang besar untuk berkunjung ke Mekah atau Madinah, baik itu dalam kerangka ibadah umroh ataupun dalam kerangka ibadah haji. Hanya orang kafir dan munafiklah yang senantiasa merendahkan atau bahkan menghina dan menghalang-halangi keberangkatan pasukan orang beriman menuju Mekah. Padahal tentunya berangkatnya kaum muslimin semua ke Mekah itu atas dasar keimanan kepada Allah. Ibarat burung-burung yang sedang terbang menuju surga, kattuyur yatiru ilal jannah. Begitulah diungkapkan oleh para penyair. Orang mukmin berangkat ke tanah suci Makkah tentu bukan karena panggilan siapapun, melainkan panggilan Allah semata. Mereka bersusah payah mengumpulkan uang dan bekal hingga menunda untuk mewujudkan keinginan yang lain, sesungguhnya demi menuju negeri yang jauh, bukanlah karena maksud pelesiran atau piknik, tapi karena kecintaan mereka kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Dan itulah makom tertinggi dalam ibadah, adalah munculnya perasaan cinta pada Sang Pencipta, sehingga perintah apapun selalu diikuti dan ditaati dengan penuh kepasrahan. Sami'na wa ata'na. Gambaran seperti ini tentunya akan sulit dicerna oleh pikiran kotor dan ucapan busuk pasukan orang munafik yang selalu menuduh pesan ilahiyah itu sebagai pemberangusan dari kebebasan dirinya. Malah ujung-ujungnya kewajiban berta'abudiah kepada Allah dianggap racun bagi masyarakat. Itulah para pembenci agama dan para fobia pada ketuhanan. Tapi biarlah mereka berhayal tanpa ujung dan tanpa pijakan. Toh kitab suci pun telah mereka anggap sebagai hayalan belaka. Na'udzubillah, sana'udzubillah. Sesungguhnya para munafik hari ini, mereka terlambat mendengar teguran Allah. Sepertinya telah menjadi pahlawan baru untuk memperolok-olok ajaran Islam. Padahal sudah sejak dulu kelompok ini mulai eksis, dan ujung-ujungnya dipastikan merana. Karena Allah sendiri telah tegas menyatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sahabat kaum muslimin yang berbahagia, tidak dipungkiri memang ada di antara kita yang terkadang merasa miris jika akan berangkat ke Mekah atau Madinah. Miris oleh sebuah kekhawatiran akan terjadi pembalasan di sana. Apalagi yang sebelum berangkatnya itu merasa banyak dosa. Ditambah dengan cerita yang pulang haji atau umroh
Mereka sering bercerita yang ujung-ujungnya dikaitkan dengan tingkah laku dosa selama di tanah airnya. Sehingga tidak sedikit yang akhirnya bukan tidak siap dengan biaya, tapi lebih pada ketidaksiapan secara mental. Karena dianggapnya Makkah dan Madinah itu surga dan neraka dan tempat berlangsungnya pembalasan-pembalasan. Sahabat kaum muslimin, sungguh sekali-kali tidak. Makkah dan Madinah bukanlah surga atau neraka. Masa pembalasan bukanlah tempatnya di Makkah atau di Madinah. Masa pembalasan ada waktunya tersendiri kelak hari di hari Al-Qiyamah yang disebut dengan Yaumul Hisab. Makkah dan Madinah adalah tanah yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah telah menyimpan syiar-syiarnya di sana. Tentu sangat tidak patut dan layak jika yang mengunjungi kota Makkah dan Madinah itu diliputi oleh kekotoran keimanan. Makkah dan Madinah adalah tempat ibadah, tempat kita berkontemplasi untuk menghadirkan kesadaran diri yang tinggi dan memahamkan pada diri kita, sesungguhnya hamba yang lemah ini tak berdaya lagi. Dan di sana ada kekuatan yang maha segalanya. Allah dan Rasul-Nya memang telah memproklamirkan bahwa kedua tempat itu sebagai tempat yang aman dan terbebas dari kekafiran dan kemusyrikan. Karena sesungguhnya inti dari kekafiran dan kemusyrikan itu adalah kesombongan. Kesombongan untuk tidak mau mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah. Para ulama telah sepakat bahwa salah satu keistimewaan tanah haram adalah berlipatnya pahala yang Allah janjikan. Ukuran kebaikan akan Allah lipat gandakan. Malah kelipatannya sangat banyak sekali. Dan nilai kebaikannya tentu berbeda dengan kebaikan yang kita perbuat seperti yang kita lakukan di tanah air sendiri. Ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW tentang sebuah kegiatan ibadah salat sepertinya. Termaktub dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah." Bahwa pahala salat di masjidku ini 1000 kali lebih baik daripada pahala salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada masjid lainnya. Keterangan hadis ini sifatnya umum dan dapat menjadi ukuran bahwa kebaikan apapun yang dilakukan di tanah suci Makkah dan Madinah akan senantiasa pahalanya berlipat-lipat. Itulah kenapa kita melihat pemandangan begitu banyak sekali orang rela memberi makanan dan hadiah setiap kita pulang dari Masjidil Haram atau Nabawi dengan ungkapan yang khas, "Haji halal haji, haji halal haji." Mereka bersedekah tak menghiraukan kepada siapa dan apa yang mereka kasihkannya. Yang penting mereka telah berbuat kebaikan. Seperti itu pula ungkapan Ibnu Abbas. Beliau katakan, "Lau kana ahlu Makkah ya'rifuna ma wa'adallahu ala wufudi la kharaju min diyarihim summa istaqbalu duyufahum." Andai saja penduduk Makkah mengetahui pahala apa yang akan Allah berikan pada mereka, tentu mereka akan berbondong-bondong keluar dari rumahnya untuk menyambut para tamunya. Jadi itulah kondisi khusus untuk lingkungan tanah haram Makkah dan Madinah. Ada pelipat gandaan pahala dan balasan, atau yang disebut dengan mudha'afatul ujar. Dalam hal ini telah disepakati oleh para ulama. Tetapi perlu sahabat ketahui bahwa yang dilipat gandakan itu juga berlaku bagi kejahatan yang dilakukan di tanah suci. Kejahatan apapun atau dosa apapun yang dilakukan di tanah suci memiliki balasan lebih tinggi, karena setidaknya akan terjadi 2 hal tingkat kejahatannya. Pertama, ia melakukan kejahatan itu sendiri berdosa, dan yang kedua, ia berdosa telah mengotori tanah suci yang telah disucikan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min 'adzabin alim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang suka menghalangi perginya manusia menuju sabilillah dan menghalangi perginya manusia untuk menuju Masjidil Haram yang telah kami jadikan tempat berlindung untuk manusia, baik bagi para mukimin yang tinggal di dekatnya atau bagi yang datang dari jauh. Dan barang siapa yang menghendaki berbuat dosa dengan zalim di dalamnya, maka kami akan timpakan siksa yang pedih. Melalui bunyi ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa janganlah kita berniat untuk berbuat dosa di tanah haram. Ada sebuah kisah bahwa Abdullah bin Umar bin As memiliki 2 rumah, satu di tanah haram dan satu lagi di tanah halal. Ketika ia akan mencerca keluarganya, maka ia keluar dulu ke tanah halal, dan ketika ia akan melakukan salat, ia segera masuk ke tanah haram. Abdullah bin Umar bin As, seorang sahabat ini, memahami akan ukuran mudha'afatul ujar atau perlipat gandaan pahala itu. Jangankan untuk berbuat dosa besar, untuk kegiatan menyembunyikan makanan saja agar tidak diminta orang lain dilakukan di kota Mekah itu sudah merupakan perilaku dosa. Sesuai sabda Rasul riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, ihtikarut ta'am fil harami ilhadin fih. Menyembunyikan makanan di tanah haram merupakan perilaku dosa terhadap kesucian tanah haram itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita pahami baik-baik bahwa Makkah ataupun Madinah bukanlah tempat Allah melakukan pembalasan pada hambanya. Siapapun Anda, tidak usah merasa takut. Rindukanlah untuk mengunjunginya dan bawalah bekal ketakwaan, karena itulah sebaik-baik bekal mengunjungi tanah suci. Allah tidak akan menyengsarakan hambanya dengan melakukan ibadah umroh atau haji. Jangan merasa Anda dirampok oleh biaya haji atau umroh, karena sedikit pun tidak akan mengurangi biaya cadangan Anda untuk keperluan yang lain. Ingatlah, untuk ibadah ini Allah siap menggantinya berlipat-lipat. Walaupun tentu ukuran ibadah yang baik bukanlah ibadah yang ingin diganti, karena kita bukan seorang tukang buruh yang senantiasa mengkalkulasi hasil dari sebuah pekerjaan kita. Rindukanlah dapat bersujud di depan Ka'bah dan dapat bersalam kepada Rasulullah di dekat pusaranya. Mungkin ungkapan seorang mu'allaf yang bernama Cat Stephen yang berganti nama menjadi Yusuf Islam akan menggugah perasaan kerinduan kita menuju Baitullah. Usai melaksanakan hajinya beliau di tahun 1980, ia membuat ungkapan indah. Aku datang ke pusat semesta, di mana dunia fisik dan metafisik bertemu. Aku seperti melayang di antara lautan manusia yang seakan menjelma menjadi bintang-bintang di galaksi mengelilingi Baitullah. Pada akhirnya, aku menemukan dimensi di mana keberadaan manusia tak lagi dikungkung oleh keinginan duniawi, di mana jiwa manusia terbebas dalam sebuah kesatuan, kepatuhan, dan keberserahan diri pada Allah yang Maha Besar. Saudara kaum muslimin, demikianlah. Mudah-mudahan paparan ini dapat menambah kerinduan kita untuk segera mengunjungi Baitullah, baik dalam kerangka ibadah umrah maupun ibadah haji. Kami senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup, kemakmuran lahir batin, sehingga segera kita diantarkan untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah Al-Mukarramah. Wassalamun ala manittaba'al huda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.